5 kalimat yang mengisyaratkan dia selingkuh dan main hati. Pernah atau tidak, kalian mendengar kalau 85% pria tidak sadar ketika lagi diselingkuhin oleh pasangannya. Sebenarnya statistik ini membuat kita semua berpikir ulang tentang bagaimana kita melihat hubungan kita. Ini bukan soal curiga atau berpikir negatif, tetapi tentang memahami realita di balik hubungan yang ada. Realita dalam hubungan yang mungkin selama ini kita abaikan. Karena terkadang sinyal-sinyal bahaya sudah ada di depan mata, tetapi kita saja yang tidak mau melihatnya. Atau kita yang tidak menyadarinya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa fakta yang mungkin membuat kamu merinding. Kamu tahu atau tidak, sebenarnya wanita itu seringkali lebih pintar menyembunyikan niat mereka. Berbeda dengan pria. Kalau pria, mungkin jika dia sedang selingkuh, tanda-tandanya akan jelas terlihat. Tetapi berbeda dengan wanita, mereka punya cara untuk menutupinya, seolah-olah tidak ada yang salah. Hal ini bukan hanya mitos belaka, tetapi ini kenyataan yang harus kamu sadari dari sekarang. Pada video ini, akan kita kupas tuntas tentang 5 kalimat yang sering banget diucapkan oleh wanita saat dia selingkuh. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar biasa, bahkan mungkin kamu pernah mendengarnya dari pasangan kamu. Mungkin setelah menonton video ini, kalian akan sadar bahwa mungkin kalian jadi salah satu dari 85% pria itu. Pikirkan lagi ini baik-baik, pernah atau tidak, kamu merasa kalau ada yang aneh dari hubungan kamu. Atau mungkin, kamu pernah mendengar kalimat ini, tetapi tidak menganggapnya serius. Video ini akan membantu kamu untuk mengerti lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Tetapi, sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung dan bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama, dia sangat mengerti apa yang aku rasakan. Ini kalimat pertama yang harus kamu pahami. Kalau pasangan kamu mulai sering menyebut-nyebut nama orang lain, dan itu dengan nada yang positif, terutama orang yang tidak kamu kenal dekat, kamu harus hati-hati. Karena bisa saja kalimat ini awalnya terdengar seperti sekedar apresiasi. Tetapi, ini menjadi tanda awal kalau dia mulai membangun koneksi emosional yang kuat dengan orang lain. Situasi hubungan yang seperti ini, jangan kamu anggap remeh. Karena kalau kamu sudah sampai ke tahap ini, bukan tidak mungkin bakal berlanjut ke hal-hal yang lebih serius. Yang harus kamu pahami, kalimat ini bukan sekedar bentuk perbandingan biasa. Ini bisa jadi cara halus untuk memberitahu kamu bahwa ada orang lain yang lebih mengerti dia. Kalau dia sudah merasa lebih nyambung sama orang lain, hubungan kalian bisa dalam bahaya besar. Jadi, kalau sudah ada tanda seperti ini, jangan tunggu sampai terlambat untuk mengambil tindakan. Kenali tanda-tandanya dan mulai ajak dia bicara lebih dalam tentang hubungan kalian. Yang kedua, santai saja. Aku keluar sama teman-teman. Kalimat ini sering terdengar polos bahkan normal untuk pasangan yang mempunyai kehidupan sosial aktif. Tetapi kamu harus lebih waspada kalau kalimat ini mulai sering muncul. Alasan keluar sama teman-teman bisa jadi topeng untuk menutupi aktivitas lain yang tidak mau dia kasih tahu ke kamu. Ketika seseorang lagi menyembunyikan sesuatu, mereka cenderung pakai alasan yang kelihatan normal. Alasan yang tidak mencurigakan, dan alasan seperti ini adalah salah satu yang paling sering dipakai oleh wanita. Nah, kalau kamu dengar kalimat ini berulang kali, terutama ketika dia sering pulang telat, atau mulai ada jadwal yang tidak jelas, kamu harus lebih kritis. Kamu harus mulai memperhatikan pola-pola dalam cerita yang pasangan kalian sampaikan. Apakah detailnya konsisten atau ada bagian yang seperti diulang-ulang? Kalau kamu menemukan kejanggalan, itu bisa jadi pertanda kalau ada sesuatu yang tidak benar.
Mungkin kamu berpikir kalau ini cuma sekedar paranoia, tapi percayalah, lebih baik waspada dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, aku butuh lebih banyak ruang untuk diriku sendiri. Kalimat ini terdengar biasa dan wajar, terutama kalau kalian berdua sudah punya hubungan yang lama dan masing-masing membutuhkan ruang untuk diri sendiri. Kamu harus lebih jeli ketika pasangan kamu ngomong seperti ini. Itu bisa jadi pertanda bahwa dia mulai ingin menjauh secara emosional atau fisik dari kamu. Ini juga bisa jadi alasan buat dia agar punya lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang mungkin tidak mau dia bagi sama kamu. Permintaan untuk mempunyai lebih banyak ruang ini sering digunakan sebagai cara halus untuk menjauh darimu. Ini bukan tentang dia ingin punya banyak waktu buat diri sendiri, tetapi lebih kepada menciptakan jarak yang mungkin dipakai buat sesuatu yang lain. Bisa jadi, dia mulai ketemu orang baru atau bahkan udah mulai menjalin hubungan lain di belakang kamu. Jadi sangat penting buat kamu untuk melihat bagaimana dia bereaksi kalau kamu mengajak ngobrol masalah ini. Apakah dia defensif atau malah menghindar? Hal ini bukan berarti kalau setiap pasangan kamu minta ruang, berarti dia selingkuh. Tetapi kamu harus lebih waspada kalau permintaan ini muncul secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu mulai merasa ada yang berubah dalam cara dia berinteraksi dengan kamu, jangan anggap remeh, bisa jadi ini awal dari masalah yang lebih besar. Kamu harus bisa membaca situasi dan menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Yang keempat, aku rasa kita butuh waktu untuk sendiri dulu. Kalau kamu mendengar pasangan kamu ngomong seperti ini, kamu harus mulai waspada. Kalimat ini seringkali menjadi tanda kalau dia mulai merasa ada yang salah dalam hubungan kalian. Dan lebih dari itu, ini bisa jadi cara halus dia untuk menyiapkan diri sendiri agar bisa menjauh tanpa terlalu menyakiti kamu. Meminta waktu untuk sendiri-sendiri dulu bisa jadi alasan buat dia menjauh dan memikirkan apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan atau tidak. Pemisahan ini sering dipakai untuk menciptakan ruang di mana dia bisa eksplorasi perasaannya tanpa adanya tekanan atau larangan dari kamu. Ini juga bisa menjadi cara buat dia merasakan bagaimana rasanya tanpa kehadiranmu, atau bahkan mungkin untuk mencoba menjalani hubungan yang lain. Jadi jangan salah, ini bukan sekedar meminta waktu untuk merenung. Kalau pasangan kamu mulai mengatakan ini, kamu harus siap untuk kemungkinan yang buruk. Karena bisa saja, selama waktu ini, dia malah dekat sama orang lain atau sudah mulai punya hubungan baru. Yang kelima, kamu layak mendapat yang lebih dari aku. Kalimat ini yang mungkin terdengar seperti bentuk rendah hati atau rasa bersalah. Kalimat ini juga bisa menjadi tanda bahwa dia sadar sedang terlibat dalam sesuatu yang tidak pantas, seperti selingkuh, dan sedang mencoba membenarkan tindakannya. Dengan mengucapkan ini, dia mungkin secara tidak langsung menyiapkan diri untuk kemungkinan berpisah darimu, atau membuat alasan untuk tindakannya di masa depan. Pernyataan ini sering dipakai untuk memberi dia jalan keluar, dengan mengimplikasikan kalau masalahnya bukan di hubungan kalian, tetapi di ketidakmampuannya untuk jadi pasangan yang baik buat kamu. Ini juga bisa menjadi cara untuk mengurangi dampak emosional dari tindakannya. Apa yang mungkin terlihat seperti ekspresi kerendahan hati atau refleksi diri, tetapi sebenarnya bisa menjadi cara untuk mengaku salah tanpa secara langsung mengakui pengkhianatan. Kalau kamu mendengar kalimat ini, sangat penting untuk kamu perhatikan. Ini bisa menjadi indikasi yang jelas kalau dia sadar akan kerusakan yang dia sebabkan. Tetapi di saat yang bersamaan, dia mencoba mengalihkan kesalahan dan tanggung jawab ke dirinya sendiri. Jangan anggap remeh hal semacam ini, karena ini bisa menjadi tanda kalau hubungan kamu sudah diambang perpisahan. Topik ini mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman, tetapi ini penting untuk kamu perhatikan. Kalau kamu melihat tanda-tanda ini muncul dalam kehidupan kamu,
kamu harus siap menghadapi kenyataan dan berbicara serius dengan pasangan kamu. Jangan membiarkan diri kamu menjadi korban dari ketidakjujuran. Kamu layak untuk mendapatkan hubungan yang jujur dan saling percaya. Kalau kamu sudah yakin, jika ada yang salah, jangan takut untuk mengambil tindakan. Lebih baik kamu mengetahui yang sebenarnya dari sekarang, daripada terus hidup dalam kebohongan. Kamu mampu menghadapi apapun yang terjadi, asalkan kamu tetap kuat dan jujur sama diri kamu sendiri. Kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Dan kalau pasangan kamu tidak bisa memberi itu, mungkin saatnya kamu mencari yang lebih baik. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol suka, tinggalkan komen, dan bagikan ke temanmu. Agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan hikmah dari video ini. Untuk bisa menonton lebih banyak video seperti ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.